Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini boleh beribadah kembali, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita memanfaatkan waktu yang terbaik ini untuk kita memperhatikan firman-Nya yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Mari baik yang di rumah maupun yang di ruangan ini kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia memakai beberapa orang untuk terus menyemangati saya, untuk terus memberikan motivasi untuk tetap giat melayani Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Itu sebabnya terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia mendoakan, mensupport, dan terus menyemangati saya. Berkat Tuhan atas kita semua. Amin. Rasanya memang ada begitu banyak kemungkinan di masa sukar ini kita menjadi stres, kita menjadi lemah. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita semuanya, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita mengenal Yesus Kristus, sebagaimana Alkitab telah nyatakan kepada kita, maka pengenalan akan Tuhan yang benar itu menjadi motivasi yang terkuat untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, pengenalan akan Tuhan yang benar menjadi motivasi bagi kita untuk setia melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui teks ini, melalui ayat-ayat yang kita baca ini, Petrus memberikan kepada kita suatu alasan, memberikan kepada kita satu motivasi yang kuat untuk kita semua orang-orang percaya tetap setia mengiring Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan di tengah-tengah masa sukar seperti sekarang ini. Saudara, dalam keadaan yang menjadi semakin sulit karena wabah coronavirus ini, saudara, sebagai orang-orang percaya kita harus tetap tekun membaca firman Tuhan. Amin. Alkitab ini adalah berkat terbesar bagi kita, di mana Allah menyatakan siapa dirinya, menyatakan kehendaknya kepada kita.
Di tengah-tengah masa sukar ini kita harus tetap terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana seharusnya kita orang-orang percaya berdoa. Kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita terus mendisiplin diri kita sedemikian rupa. Supaya kita menghasilkan kehidupan yang saleh di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Kita harus terus berusaha mengembangkan kehidupan yang kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, kita tidak boleh menjadi dingin terhadap hal-hal rohani. Amin, saudara. Kita nggak boleh jadi lemah, kita nggak boleh jadi suam-suam kuku. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 14-22 dia mengatakan, jangan kita suam-suam kuku sebab Allah akan memuntahkan kita. Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang kerohaniannya suam, yang tidak panas, yang tidak dingin, yang tidak memiliki semangat dalam hal-hal rohani, yang menjadi dingin terhadap hal-hal yang datangnya dari Tuhan. Keadaan boleh sukar, tapi kita harus tetap semangat. Amin. Semangat dalam iman, semangat dalam kasih, semangat dalam pengharapan, semangat dalam melayani Tuhan. Kita harus all out, saudara. Tetap habis-habisan untuk Tuhan. Amin. Inilah berita firman Tuhan pagi ini. Saudara, kalau kita mengingat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16, pada awal bulan Maret yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana Allah memanggil kita untuk hidup kudus, membangun gaya hidup kudus dalam terang keselamatan yang besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Allah memanggil kita hidup kudus sebab Tuhan Allah kita kudus. Amin. Kudus berarti kita dikhususkan untuk Allah, hidup untuk Allah, fokus pada Allah, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya kekudusan dalam kehidupan ini. Namun demikian kita harus menyadari bersama-sama bahwa kekudusan itu bukanlah hal yang mudah. Kekudusan tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi secara otomatis, saudara. Kalau kita mau menjalankan satu kehidupan yang kudus di hadapan Allah di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, maka kita harus hidup dengan hati-hati, hidup waspada, berjaga-jaga. Tiap hari kita harus fokus pada tujuan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus berjuang melawan keinginan daging, menyalibkan keinginan daging. Kita harus menolak segala daya tarik dunia yang selalu ingin membawa kita untuk mencintai dunia ini. Kita harus berbeda dari dunia ini. Paulus dalam Roma pasal 12, hendaklah kamu menjadi tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berani keluar dari kelompok yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Kita harus berani menghadapi tekanan dari orang-orang yang tidak percaya. Untuk berhasil hidup dalam kekudusan Allah, kita harus memiliki alasan yang kuat, motivasi yang kuat. Mengapa kita harus melakukan? Itu sebabnya saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17-21 ini, Rasul Petrus menunjukkan kepada kita alasan atau motivasi yang seharusnya mendorong kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap mengembangkan hidup dalam kekudusan seperti yang dikehendakinya. Mari kita akan melihat apa yang Paulus katakan. Motivasi apa yang seharusnya mendorong kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Untuk hidup bagi Allah, untuk tetap setia mengasihi Tuhan, beribadah, melayani Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Mari kita lihat itu bersama-sama. Yang pertama, saudara, kita harus hidup bagi Allah, kita harus kudus karena Allah yang adalah Bapa bagi kita itu, Dia juga adalah hakim yang adil bagi kita. Amin.
Itu alasan yang pertama, itu motivasi yang pertama kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab Allah yang adalah Bapa bagi kita, Dia juga sekaligus adalah hakim yang adil bagi kita. Mari kita baca lagi dalam ayat yang ke-17, saudara. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara perhatikan dengan baik-baik. Allah yang adalah Bapa bagi kita, Dia juga adalah hakim yang adil bagi kita. Dia Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia juga adalah Allah yang akan meminta pertanggungjawaban dari setiap perbuatan kita selama kita harus hidup di atas muka bumi ini. Amin. Itulah yang harusnya memotivasi kita untuk hidup kudus. Memotivasi kita untuk hidup bagi Allah. Setia kepadanya, mengasihi Dia, melayani Dia. Sebab Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita itu adalah Bapa yang sekaligus akan menghakimi kita pada waktu kedatangannya kali yang kedua. Saudara, inilah yang seharusnya mendorong kita untuk hidup bagi Tuhan. Amin. Saudara, fakta bahwa kita bisa menyebut Tuhan sebagai Bapa itu anugerah yang terbesar bagi kita. Ini hubungan terbaik yang bisa kita miliki dengan Tuhan. Tuhan menjadi Bapa bagi kita dan kita menjadi anak-anaknya. Yang namanya menjadi anak-anak Allah itu berkat yang luar biasa. Karena kita menjadi objek kasih dari Bapa yang sangat besar itu. Amin. Ini luar biasa. Kita menikmati hubungan ayah dan anak. Ada pujian yang mengatakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah. Amin. Dia mengasihi kita jauh lebih baik daripada orang tua jasmani kita mengasihi kita. Amin. Saudara, orang tua jasmani kita akan melakukan apa saja untuk kebaikan anak-anaknya. Bapa yang mana yang tidak akan membayar dengan semua harta bendanya supaya anak-anaknya mendapatkan perawatan kesehatan yang terbaik. Orang tua tidak akan sayang hartanya. Amin, saudara. Saya sebagai orang tua, saya habis-habisan untuk kesehatan anak saya. Saya nggak pikir panjang. Itu Bapa duniawi. Saya yang tidak sempurna ini melakukan itu. Semua sumber daya yang saya punya, saya pakai untuk kesehatan mereka. Apalagi Bapa di surga yang mengasihi kita. Amin. Bapa yang mana yang tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan anak-anaknya. Dalam ancaman maut, orang tua tidak akan takut mati, saudara, untuk keselamatan anak-anaknya. Amin. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bahkan anaknya yang Tuhan telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita yang percaya kepadanya. Bahwa Allah adalah Bapa kita, kita memiliki hubungan yang sangat akrab, yang sangat dekat dengan Dia. Anak-anak saya sudah pada gede-gede, tidak pernah ragu memeluk saya, saudara. Amin. Itu Bapa duniawi, apalagi Bapa surgawi. Namun demikian Petrus mengingatkan kita bersama bahwa Bapa yang baik bagi kita itu Bapa yang memberikan segala-galanya untuk keselamatan jiwa kita, Bapa yang begitu mengasihi kita, Bapa yang ramah kepada kita. Bapa itu juga adalah hakim yang akan mengadili semua orang dengan adil. Amin, saudara.
Ini yang seharusnya memotivasi kita untuk hidup sepenuhnya bagi Allah. Apapun yang terjadi. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang pengasih dan penyayang. Tetapi dia hakim yang adil. Dia tidak akan memihak, saudara. Kita dapat dengan manja duduk di pangkuannya. Seperti Yohanes, dia menempelkan kepalanya di dada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa satu waktu kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita yang kita jalani di atas muka bumi ini. Yohanes yang begitu dekat dengan Yesus, ketika dia melihat Yesus di Pulau Patmos, dia jatuh tersungkur melihat kemuliaan hakim yang adil itu. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan yang menyentuh dia dan berkata, jangan takut, ini aku. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Seharusnya realitas bahwa Allah adalah Bapa dan sekaligus hakim yang adil bagi kita. Itu yang memotivasi kita untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Untuk kita membangun kekudusan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Perhatikan ayat 17 bagian B, saudara. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dia Bapa yang baik, tapi dia juga hakim yang adil. Anak-anak saya masih belum ada yang sekolah di STA Jember. Seandainya nanti ada, saya tetap bapaknya tetapi juga dosennya, saudara. Dia bisa manja-manja dengan saya, peluk-peluk saya, tapi waktu ujian sidang terbuka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bapaknya akan menguji dengan adil. Itu yang membuat dia tidak main-main pada waktu dia belajar di STA Jember. Anaknya ketua, enggak usah belajar, pasti lulus, enggak ada begitu, saudara. Amin. Dia Bapa yang mengasihi kita, tetapi dia juga hakim yang adil. Makanya dikatakan oleh Petrus, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kata-kata selama kamu menumpang di dunia ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang asing di dunia ini. Kita hanyalah pendatang di dunia ini, saudara. Itu menyiratkan kepada kita semua bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Kita hanya tinggal sementara di bumi ini. Itu sebabnya jangan kita hidup seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Amin. Saudara seiman kita, rekan sepelayanan kita, orang-orang kekasih kita. Bapak Timotius Mulyadi, dia telah mendahului kita pulang ke rumah Bapa di surga. Mengingatkan kita kembali bahwa bumi ini bukan rumah kita. Amin. Kita hanya menumpang, saudara. Kita hanya menumpang, kita hanya tinggal sementara. Dibandingkan dengan kekekalan hidup di bumi ini sangat singkat. Itu sebabnya, saudara. Dengan menyadari sebagai orang-orang asing yang diam di bumi ini, sebagai orang yang menumpang di bumi ini, maka seharusnya kita tidak hidup untuk dunia ini. Kita tidak hidup untuk mendapatkan upah dari dunia ini, tetapi kita hidup untuk kekekalan. Kita hidup untuk memperoleh upah kekal yang disediakan oleh Yesus, hakim yang adil itu, yang akan datang untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Makanya Yesus mengatakan apa? Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kita hanya menumpang, saudara, sementara aja. Kita orang asing. Nah, sebagai orang asing, jangan hidup untuk dunia ini. Amin. Jangan mencintai dunia ini. Jangan mencari upah dari dunia, tapi hiduplah dalam terang kekekalan. Hiduplah dalam terang keabadian. Hiduplah untuk menerima upah kekal dalam kerajaan surga yang disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan Petrus katakan, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu kudus. Ini berbicara mengenai apa? Mengenai menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ayat yang ke-15 kita mundur sedikit. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, menjadi kudus dalam seluruh hidupmu ini berbicara mengenai cara hidup. Perhatikan dalam ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Jadi menjadi kudus dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Ini berbicara mengenai menjadi kudus dalam setiap cara hidup kita. Jadi ketika Tuhan menghakimi kita, saudara, ketika Tuhan menghakimi perbuatan kita, itu bukan berbicara mengenai daftar-daftar perbuatan baik tertentu yang akan dihakimi, tetapi Tuhan melihat seluruh hidup kita, bagaimana cara kita menjalani hidup di atas muka bumi ini. Amin. Yesus menghakimi cara berpikir kita. Yesus menghakimi perkataan kita. Yesus menghakimi perbuatan kita, bagaimana cara hidup kita di rumah, di tempat kerja, di dunia, di dalam gereja. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Cara hidup kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita hanya punya waktu ini sebentar aja. Kita menumpang saja. Mari kita memiliki cara hidup yang baik seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Amin. Kemudian kata ketakutan, saudara. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Apa maksudnya ketakutan? Ini bukan ketakutan seperti orang yang dalam teror, ya, dalam kengerian. Tidak, ini jenis ketakutan yang dalam pengertian kita takut bahwa suatu waktu kita harus memberikan pertanggungjawaban atas cara hidup kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu. Ini ketakutan karena kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Di masa stay at home ini, work from home, ya belajar di rumah ini, saya lihat anak-anak saya. Kadang pagi, Kak, lu kok sudah mandi? Iya Pak, kuliah ini. Siang-siang gitu, Tan, yuk Tan, ikut Papa keluar sebentar. Enggak Pak, aku harus mengerjakan PR ini. Oh banyak Pak PR Pak, jam 8 bahasa Indonesia, jam 12 bahasa daerah, nanti lagi ini, nanti lagi itu. Wah, rupanya dia takut, saudara. Rupanya ketakutan bahwa dia bisa tidak lulus, ada ujian akhir nanti membuat dia tidak mau diajak papanya nyiram anggrek. Karena harus belajar mengerjakan PR-nya. Tan, ulang tahunnya Papa jam 12 kita makan bareng-bareng di depan. Jam 12 aku ada kerjaan Pak. Kelihatan takut sekali, saudara. Itu ketakutan yang baik, amin. Kalau nggak punya ketakutan seperti itu, nggak ikut kuliah online, nggak ngerjakan tugas, nggak submit tugas, tahu-tahu nggak naik kelas, tahu-tahu nggak lulus. Apalagi menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, seharusnya memotivasi kita untuk hidup dalam ketakutan. Artinya apa? Kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya saat menghadap tahta pengadilan itu kita layak menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Karena kita harus bertanggung jawab nanti, takut dong kalau nggak berdoa. Takut dong kalau nggak baca firman, takut dong kalau nggak melayani Tuhan, takut dong kalau nggak ke gereja, misalkan begitu. Takut dong kalau nggak beribadah di rumah, masa ibadah live streaming pakai daster, pakai kulot. Takut dong. Nanti Tuhan bertanya, wih, kamu ke kantor pakai baju rapi. Anak-anaknya Pak Eko,
Waktu studi di rumah harus pakai seragam kebesarannya itu, saudara. Paling Noel juga begitu, Taruna seperti itu. Joshua rapat aja harus pakai seragam SMA-nya. Menghadap Tuhan pakai kulot, pakai kaos kotang. Takut dong, saudara. Amin. Tidak takut ditanya sama Tuhan. Halo? Mari itu memotivasi kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Amin. Hidup dalam ketakutan. Dalam pengertian kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kita harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Saudara, saya mau mengingatkan kita semua bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Coba dalam Roma 8 ayat 1. Ini perlu kita ingat juga. Roma 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya menaruh pengharapan kepada Yesus, kita pasti selamat. Amin. Keselamatan itu anugerah. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita juga harus ingat, saudara, bahwa semua pekerjaan kita di atas muka bumi ini sebagai orang-orang percaya akan diuji dengan api. Semua pekerjaan kita akan diuji dengan api. Hidup kita, cara hidup kita akan diuji dengan api. Coba dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian seperti dari dalam api. Amin, saudara. Semua pekerjaan kita akan diuji dengan api. Di kursi pengadilan Kristus, kita harus mempertanggungjawabkan cara hidup kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan selama kita hidup. Jika pekerjaan itu tahan uji, saudara, kita akan menerima upah. Jika pekerjaan kita terbakar, kita menderita kerugian, namun kita tetap selamat. Tapi membayangkan diuji dengan api, siapa yang tidak takut, saudara? Bapak Ibu mau selamat tetapi menderita kerugian? Halo? Mau selamat tetapi babak belur? Selamat tetapi gosong? Saya tidak tahu persis itu seperti apa, saudara. Tetapi membayangkan diuji dengan api itu cukup menakutkan. Dan itu seharusnya memotivasi kita untuk hidup dalam ketakutan akan Tuhan selama kita hidup menumpang di dunia ini. Amin. Saudara, pujian kita akan diuji. Penyembahan kita akan diuji, ibadah kita akan diuji, persembahan kita akan diuji, pelayanan kita akan diuji. Kita membangunnya dengan apa? Dengan emaskah? Dengan perakkah? Atau kita membangunnya dengan batu permata? Apa kayu, rumput kering atau jerami? Emas itu harganya mahal.
Perak harganya mahal, batu permata apalagi mahal. Kalau kita mau lolos dan menerima upah, kita harus berani membayar harga yang mahal. Amin. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan dengan kayu, karena kayu pasti terbakar. Jangan dengan rumput, apalagi rumput kering. Jangan dengan jerami, kita pasti hangus terbakar. Seperti Bapak Ibu bisa membangun rumah dengan bahan-bahan terbaik atau dengan bahan-bahan yang jelek. Membangun hidup harus dengan bahan-bahan yang terbaik. Amin, saudara. Mengasihi Tuhan harus dengan barang-barang yang terbaik. Dengan emas, perak, permata. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Mengasihi Tuhan dengan motivasi yang murni. Melayani Tuhan, mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya ketika diuji, pekerjaan kita nampak dan kita mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Ingat pujian itu. Takkan pernah ku bawa, amin, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Amin. Jangan membangun dengan kayu, jangan membangun dengan rumput kering, jangan membangun dengan jerami, tapi bangun dengan emas, bangun dengan perak, bangun dengan permata. Amin. Supaya pada akhirnya kita mendapat upah yang besar dari Tuhan. Itu yang seharusnya memotivasi kita. Allah yang adalah Bapa bagi kita, Dia juga adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi kita, yang akan meminta kita mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita selama kita hidup di atas muka bumi ini. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus hidup bagi Allah? Mengapa kita harus menjadi kudus dalam seluruh bidang kehidupan kita? Kenapa? Karena Yesus atau karena Allah telah menebus kita dengan harga yang sangat-sangat mahal. Amin. Ini juga seharusnya memotivasi kita untuk hidup dalam kekudusan. Untuk hidup bagi Allah, untuk hidup memuliakan Tuhan saja. Coba kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-18, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Karena Allah telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia dengan darah Kristus. Seharusnya kita termotivasi untuk hidup bagi Allah. Untuk hidup dalam kekudusan. Untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan saja. Petrus mengingatkan kita tentang sesuatu yang sudah kita ketahui. Dia katakan apa? Sebab kamu tahu. Saudara, kita tahu bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Tapi sering kali kita lupa bahwa Tuhan telah menebus kita. Makanya ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita harus mengingat kematian Tuhan bagi kita. Bagaimana tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita. Bagaimana darahnya dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Supaya apa? Dengan kesadaran itu kita termotivasi untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, jika hidup kita tidak digerakkan oleh kasih Tuhan yang besar ini, oleh kematian Kristus, oleh penderitaan Kristus untuk hidup kudus, maka mungkin ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup kita. Kalau kita menyadari kita telah ditebus dari dosa,
itu memotivasi kita untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Amin. Kalau kita tahu bahwa Allah telah menebus kita dari cengkraman kuasa-kuasa kegelapan, kita pasti akan hidup bagi Allah, hidup dalam kekudusan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, bicara tentang tentang penebusan, ada beberapa hal yang harus kita ingat tentang penebusan. Saudara, penebusan Tuhan atas hidup kita itu mengingatkan atau menyiratkan tentang keadaan kita yang sebelumnya. Saudara, bagi kita kata penebusan sepertinya sangat-sangat teologis sekali. Ya, penebusan, redemption. Tapi bagi orang-orang percaya pada waktu itu, kata penebusan itu kata-kata sehari-hari. Kenapa? Karena pada zaman Petrus, saudara, ada ribuan budak di Kekaisaran Romawi, dan banyak dari antara budak-budak itu yang telah menjadi Kristen, yang menjadi orang percaya. Beberapa mereka menjadi budak karena dilahirkan, yang lain menjadi budak karena ditaklukkan oleh orang Roma, menjadi budak karena hutang. Dan sebagai budak mereka tahu bahwa mereka terikat menjadi milik orang lain. Ini keadaannya sebelum ditebus. Terikat, dia tidak bisa hidup menurut kemauannya sendiri, menurut keinginannya sendiri. Dia menjadi milik orang lain. Dia tidak bebas melakukan apa saja karena dia adalah budak bagi orang lain. Sebagai orang-orang percaya kita harus ingat bahwa sebelum Tuhan menebus kita, kita terikat pada dosa dan kuasa maut. Amin, saudara. Ini yang harus kita ingat, saudara. Sebelum kita menerima penebusan darah Kristus, kita terikat dalam dosa, terikat dalam kematian. Lihat, perhatikan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kita waris dari nenek moyang kita. Ini bicara tentang cara hidup di luar Kristus, cara hidup tanpa Kristus. Semuanya sia-sia. Semua orang yang hidup di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini, hidup sia-sia. Kita berusaha melakukan sesuatu yang kita pikir baik, kita mendapatkan sesuatu, kita kehilangan sesuatu, akhirnya kita mati juga. Sia-sia. Tapi bersyukur, saudara, Yesus Kristus telah menebus kita dari perbudakan dosa dan kematian ini. Amin. Dia mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kuasa untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dia telah mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Saudara, semua sia-sia, semua di bawah matahari, semuanya sia-sia, seperti menjaring angin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita peroleh, pada akhirnya kita pasti akan mati. Tetapi karena Yesus telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, kita memang akan mati, tetapi kita akan hidup kekal untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga. Amin. Dia memberikan tujuan kekal bagi kita, karena hanya di dalam Tuhan jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tanpa Tuhan, semua yang kita buat akan berakhir sia-sia. Apa gunanya itu kalau kita harus mati dan harus mengalami penghukuman yang kekal? Tapi di dalam Yesus, kita pasti akan menikmati kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Ini luar biasa, saudara. Makanya saya heran kenapa ada banyak anak-anak Tuhan yang kekristenannya hanya sekedar asal-asalan. Dangkal kekristenannya. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa tanpa Kristus membebaskan dia, dia terikat pada dosa, terikat pada kematian, hidupnya sia-sia. Kebanyakan orang masih berpikir bahwa aku baik-baik saja.
Aku punya kehidupan yang layak, aku punya pekerjaan yang baik, aku punya rumah tangga yang baik, aku punya keluarga yang baik, aku it's okay dalam hidup ini. Kemudian ditawarkanlah firman Tuhan yang hanya sebatas teologi kemakmuran saja. Terimalah Yesus, dia akan menolong hidupmu, menolong bisnismu, akan menolong anak-anakmu, memberkati hidupmu. Oke lah, aku baik-baik saja, tambah Yesus tidak apa-apa. Makanya dia ke gereja tidak dengan sungguh-sungguh, tidak melayani dengan sungguh-sungguh, merasa baik-baik saja. Tapi orang yang menyadari keadaan sebelumnya terikat oleh dosa, terikat oleh kematian, orang itu pasti sungguh-sungguh di dalam iman. Amin, saudara. Intinya, di luar Kristus, kita budak dosa. Di luar Kristus kita pasti binasa. Kita akan menuju neraka, saudara. Ini khotbah yang sering kali jarang didengar hari-hari ini. Yesus mengajarkan ada penghukuman yang kekal, yang mengerikan dalam neraka yang menghanguskan itu. Kalau orang nggak merasakan perbudakan dosa, bahwa tanpa Yesus dia akan mati binasa, akan menuju neraka, orang itu tidak akan menghargai Kristus dan karya keselamatannya. Itu sebabnya saudara jangan lupa bahwa di luar Kristus kita binasa. Amin. Di luar Kristus kita akan masuk penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Makanya mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita serius di dalam iman. Membangun kekudusan seperti yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, umat ketebusannya. Yang berikutnya saudara, penebusan itu melibatkan harga yang sangat mahal. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah Kristus. Seorang budak pada zaman Romawi, saudara, kalau mau dibebaskan dia dapat ditebus dengan pembayaran sejumlah uang, emas ataupun perak. Kita tahu dunia menghargai emas, menghargai perak, saudara. Tetapi Petrus menyebut semuanya itu fana. Kita tidak ditebus dengan barang yang fana, dengan emas atau perak, tetapi ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan kita bukan dengan emas atau perak. Amin. Penebusan kita dengan darah Kristus. Darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita memikirkan pengorbanan Kristus, kita teringat akan manusia pertama Adam, saudara. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia berfirman, kalau engkau berbuat dosa maka engkau akan mati. Mati bukan mati secara fisik, tetapi mati secara rohani, mengalami keterpisahan dari Allah. Ketika mereka berbuat dosa, Allah berkemurahan, dia tidak membunuh mereka secara langsung, tetapi justru Allah telah membunuh binatang dan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka karena dosa. Tentunya Adam dan Hawa mereka terkejut melihat penumpahan darah yang pertama itu. Dari situ Allah mengajar mereka bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Amin, saudara. Bertahun-tahun berikutnya Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak untuk dikorbankan. Saya sungguh terkagum dengan iman Abraham ini. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Tapi sungguh luar biasa ketika Allah melihat komitmen Abraham, maka Allah menggantikan Ishak dengan domba yang tersangkut di semak belukar itu. Amin, saudara. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak langsung saja mengampuni kita? Mengapa dia harus mengadakan karya pendamaian, karya penebusan, harus mengorbankan darah anaknya yang tunggal itu? Saudara, Tuhan tidak dapat mengingkari kekudusannya. Amin. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya yang adil. Kalau Tuhan tidak adil, maka dia bukan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kita dari
untuk dihukum, sebab semua orang telah berdosa, tetapi hanya Yesus, anak tunggal Allah itu, yang kudus, yang sempurna, yang adalah Allah, yang adalah firman menjadi manusia, dialah yang dapat menanggung dosa seluruh isi dunia. Amin. Dengan menyadari saudara bahwa Allah telah menebus kita dengan darah Kristus dari cara hidup kita yang sia-sia, seharusnya itu memotivasi kita untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan. Yang berikutnya saudara, penebusan sepenuhnya berasal dari Tuhan. Amin. Itu anugerah Allah. Tidak ada sedikit pun bagian yang dapat kita lakukan untuk menambah pada penebusan kita. Tidak ada. Penebusan sepenuhnya datang dari Tuhan. Perhatikan saudara ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Perhatikan bahwa Allah menetapkan Yesus sebagai juru selamat dunia itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah menetapkan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat dunia. Saudara, salib bukanlah pilihan Allah setelah melihat manusia jatuh di dalam dosa. Tidak sama sekali. Salib telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Salib telah ditetapkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kita tahu bahwa penebusan datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Penebusan datang dari Allah, berasal dari Allah juga ditunjukkan karena apa? Karena Allah telah melaksanakan itu pada waktu yang tepat, saudara. Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kita, saudara. Melalui sejarah yang sangat panjang, melalui pemilihan Abraham, bangsa Israel, sampai ke Yesus dinyatakan. Itu merupakan ketentuan Allah. Dia baru dinyatakan pada zaman akhir, itu pada waktu yang tepat untuk keselamatan semua umat manusia. Keselamatan datang dari Allah, berasal dari Allah, sebab manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Amin. Bahkan iman kita pun berasal dari Allah, saudara. Perhatikan ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Hanya oleh karena Kristus kita percaya kepada Allah. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Keselamatan berasal dari Allah, sebab kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan kita percaya pun itu karena pekerjaan Allah. 1 Korintus pasal yang ke-12, coba kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya, ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Bahkan iman kita pun adalah anugerah Allah. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, saudara. Ini anugerah Tuhan. Makanya beri kemuliaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8-9, perhatikan ayat-ayat itu. Efesus 2, ayat 8-9. Ditulis seperti ini.
Kita kenal ayat-ayat ini saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semuanya anugerah Tuhan. Amin. Semuanya berkat Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Bahkan pertobatan kita itu pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau kita dapat mengenal kebenaran semuanya karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Penebusan itu hanya datang dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, penebusan kita itu diselesaikan oleh Tuhan dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan memuliakan Dia yang telah mati bagi kita itu. Sekali lagi dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Pada akhirnya saudara, Allah menyelesaikan penebusan kita dengan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan memuliakan Dia. Saudara, kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah jaminan bahwa Allah sanggup membangkitkan kita dari kematian. Amin. Saudara, semua kita akan mati. Tetapi kita tahu kita akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana Allah telah membangkitkan Kristus Yesus Tuhan kita itu. Amin. Ditambah lagi Allah memuliakan anaknya itu. Mungkin selama kita mengikut Tuhan kita menderita, kita dianiaya. Tetapi ingatlah bahwa Bapa akan memuliakan kita bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Amin. Mari saudara, kita mau hidup bagi Allah. Kita mau hidup dalam kekudusan. Kenapa? Sebab Allah yang adalah Bapa bagi kita itu, Dia juga adalah hakim yang adil, yang akan meminta pertanggungjawaban kita pada akhirnya. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena Allah telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Dengan darah yang sangat mahal itu. Supaya dengan pemahaman yang mulia ini, kita semua hidup bagi Tuhan. Amin. Saudara, tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Kita semua mengalami kesusahan yang sama. Jangan pernah lemah dalam iman. Jangan pernah undur, tetap setia mengasihi Tuhan. Bahkan kita mau semangat, bahkan kita habis-habisan untuk Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan. Sebab Dia yang adalah Bapa bagi kita. Dia juga adalah hakim yang adil bagi kita. Sebab Dia telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Dengan darah Yesus Kristus. Dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela itu. Amin. Sama-sama kita berdoa.